Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata pelajaran akuntansi keuangan kelas 11 ya. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan tambahan ya, untuk pembahasan tugas yang ke-8. Kenapa harus dibahas? Dikarenakan setelah Bapak periksa, nilainya pada jeblok ya, tidak ada yang bagus nilainya kebanyakan di bawah KKM semua. Baik itu yang biasa dapat nilai di atas KKM, sekarang pada jeblok semua nilainya. Makanya sesuai dengan janji Bapak, kemarin Bapak udah komen di postingan hari Kamis kemarin ya. Nah, baik, Bapak akan bahas tugas yang ke-8. Soal yang pertama ya, pada buku besar PD Padma Padu Madang tanggal 31 Desember 2017, sebelum disesuaikan terdapat akun sebagai berikut: piutang dagang 150 juta, cadangan kerugian piutang, saldonya kredit 5 juta ya. Nah, ini akun ini pada tahun 2017 ya. Nah, oke, yang kedua, daftar piutang yang dihapus tahun 2018 ya. Yaitu tanggal 20 Maret UD Lobu dihapuskan piutangnya 20 juta. Pada tanggal 15 November UD Rahayu dihapuskan piutangnya 15 juta. Oke. Kebijakan akuntansi PD Padma untuk pencatatan piutang tidak tertagih menggunakan metode tidak langsung. Berarti PD Padma dalam pencatatan tidak tertagihnya menggunakan metode tidak langsung ya. Oke. Dan taksiran kerugian piutangnya ditetapkan 20%. Dalam hal ini dinaikkan ya dari saldo piutang. Berarti patokannya untuk pengaliannya, persentase kerugian piutangnya untuk menaksirnya berarti dari saldo piutang sebesar 20% ya, itu artinya. Oke, dalam kurung setiap akhir periode akuntansi. Berarti soal ini menyatakan bahwa setiap akhir periode akuntansi harus ditaksir sebesar 20% dari saldo piutang ya, si perusahaan yang bernama PD Padma tersebut. Oke, itu ya. Berdasarkan data tersebut, buatlah jurnalnya oleh PD Padma tahun 2017 dan 2018. Nah, ada yang bertanya, Pak, 2017 dan 2018-nya jurnalnya apakah jurnal penyesuaian aja atau seperti apa? Nah, kalian coba analisis lagi soalnya, ya kan? Nah, analisis lagi soalnya ya. Yang ditanyakan adalah jurnal 2017 dan 2018. Berarti bukan jurnal penyesuaian dari taksiran aja, berarti jurnal penghapusan juga ya, jurnal penghapusan ya, jurnal penghapusan yang ini, daftar piutang ini yang dihapuskan juga harus di jurnal ya, gitu. Bukan hanya taksiran saja, tapi dari daftar piutang yang dihapuskan juga harus di jurnal. Oke. Baik, yang pertama jurnal tahun 2017 ya, karena kita akan menjurnal 2017 dan 2018. Kita awali dari jurnal tahun 2017 PD Padma. Oke, nah jurnalnya seperti ini ya. Jurnal taksiran kerugian piutang penyesuaian 2017. Berarti 31 Desember 2017 beban kerugian piutang 25 juta dan cadangan kerugian piutang pada kredit 25 juta. Oke, saya ulangi, beban kerugian piutang pada debit sebesar 25 juta, cadangan kerugian piutang pada kredit sebesar 25 juta. Oke. Dari mana 25 juta? Nah,
beban kerugian piutangnya ya, berarti 20% dikali 150 juta. 150 juta itu apa? Piutang. Piutang pada tanggal 31 Desember 2017 sebelum disesuaikan. Yang tadi daftar tadi, lihat soalnya. Dikurangi 5 juta sama dengan 25 juta. Kok kenapa dikurangi 5 juta? Karena cadangan kerugian piutangnya saldonya adalah kredit. Yang namanya saldonya kredit itu harus dikurangkan dalam perhitungannya. Coba kalian dengarkan lagi video pembelajaran Bapak yang kemarin. Ya, jadi 25 juta, oke. Seperti ini jurnalnya. Ya. Terus sekarang beralih ke jurnal tahun 2018 PD Padma. Ya. Nah, jurnalnya ini. Jurnal penghapusan piutang penyesuaian 2018. 20 Maret 2018 cadangan kerugian piutangnya 20 juta pada debit, piutang dagangnya pada kredit sebesar 20 juta untuk UD Lobu. Ya. Itu. Karena ini penghapusan piutang ya, gitu. Penghapusan piutang berarti UD Lobu itu artinya punya piutangnya 20 juta pada kita, pada PD Padma. Ternyata yang 20 jutanya piutang tersebut dihapuskan oleh PD Padma, gitu. Bukan 20 juta tuh bukan taksiran ya. Banyak soal yang di soal itu 20 juta kali 20%, salah, nggak tepat, kurang tepat. Karena ini adalah jurnalnya adalah jurnal penghapusan piutang. Lihat lagi ya bagan tabel yang kemarin, perbedaan antara metode langsung dan metode tidak langsung ya, antara jurnal-jurnalnya ya. Nah, oke. Itu 20 Maret 2018. Sedangkan 15 November 2018 cadangan kerugian piutangnya pada debit 15 juta, piutang dagangnya pada kredit 15 juta. Ini piutang yang dihapuskan adalah UD Rahayu. Nah, ini jurnalnya ya untuk 2018. Nah, setelah 2018 juga selain menjurnal penghapusan piutang, ya kan, kita akan menjurnal lagi penyesuaian taksiran kerugian piutang. Kenapa sih harus ditaksir lagi? Karena lihat soalnya, ya kan, lihat soalnya berarti menaksir 20% dari piutang, ya kan, setiap akhir periode. Berarti 2018 juga harus ditaksir lagi, ya kan. Nah, 2017 kan sudah ditaksir nih, ya kan, sebesar 30 juta ditaksirnya, ya. Tapi di jurnalnya 25 juta berhubung ininya cadangan kerugian piutangnya 5 jutanya kredit, ya kan. Nah, 2018 harus ditaksir lagi. Oke, taksirannya jurnal taksiran kerugian piutang penyesuaian 2018. Oke, tanggal 31 Desember beban kerugian piutangnya 28 juta, cadangan kerugian piutangnya juga 28 juta pada kredit. Oke, saya ulangi, beban kerugian piutangnya pada debit 28 juta, cadangan kerugian piutangnya pada kredit 28 juta. Dari mana? Dari 20% kali 115 juta, ya kan. 115 juta ini apa? 115 juta ini adalah piutang, ya. Ini adalah piutang. Piutang. Ya, ini piutang. Piutang 2018. Nah, ya kan? Piutang 2018. Nah, 5 jutanya apa? 5 jutanya adalah CKP. CKP-nya di debit. Kok di debit? Karena ditambah ya di debit. Nah, untuk melihat piutang itu 115 juta, ya kan? Dan cadangan kerugian piutangnya pada 2018 itu adalah 5 juta sebelah debit, itu dari mana sih? Dari buku besar, kamu lihatnya. Nah, ini buku besar piutang, ya kan? 31 Desember, ya.
Nih 31 Desember nih 150. Ya kan? Sesuai dengan tadi soal. 20 Maret dihapuskan. Penghapusan udah lobu 20 juta. Sisa tinggal 130 juta piutangnya karena sudah dihapuskan ya 20 juta. 15 November penghapusan UD Rahayu 15 juta. Yang tadinya 150 juta dihapus 15 juta di kredit jadi 115. Nah 115 ini ya yang tadi yang kali 20%. Ya kan, kali 20%. Berapa kali 20%? 50 jutanya 23 juta masalah ya. Nah, kita lihat ke buku besar cadangan kerugian piutangnya. Ya, 31 Desember saldonya adalah 5 juta. Ya kan? Sebelah kredit kan 5 juta. Ditaksir 31 Desember 2017 ini, taksiran 2017 ya ditaksir 25 juta. Berarti saldonya naik 30 juta. Ya, 20 Maret penghapusan udah lobu. Akibat dari jurnal yang tadi, cadangan kerugian piutang pada debit, ya kan, piutang dagang pada kredit nih, lihat. Nah, kalau ini di kredit, ini di debit, ya kan? Nah, berarti otomatis dikurangkan, ya kan? Yang tadinya 30 juta di kredit berhubung di debit kan, jadi akhirnya sisanya 10 juta. Ini ya pada tanggal 20 Maret 2018. Nah, oke. 15 November 2016 dihapuskan lagi oleh dari piutangnya UD Rahayu 15 juta. Nah, jadi 10 juta dikurangi 15 juta, berarti min 5 juta. 5 juta ini min dalam kurung ini berarti posisinya bukan kredit, tapi posisinya debit. Ya kan? Sudah dikreditkan 10 juta berhubung dihapus 15 juta, jadi ada sisa 5 juta, ya. Gitu. Sisa 5 jutanya itu adalah debit. Coba kalian dengarkan lagi video pembelajaran Bapak yang kemarin. Gitu, ya. Oke. Berarti 31 Desember taksirannya ya 2018 ini adalah 28 juta. Berarti 28 juta 28 juta ya kan? Nah, dikurangkan 5 juta berarti 23 juta. Berarti 20% dikali 115 juta ini adalah hasilnya 23 juta. Berhubung ini cadangan kerugiannya sebelah debit, berarti ditambah 5 juta. Itu. Ditambah 5 juta ya, berarti 28 juta. Nanti ini di neracanya pada 31 Desember 2018 itu adalah 23 juta di neracanya. Ya kan? Jadi gimana caranya yang tadinya debit 5 juta itu berubah jadi 23, maka harus dikreditkan 28 juta. Itu maksudnya. Coba ulangi lagi video pembelajaran Bapak yang kemarin dan kemarinnya. Itu khususnya yang kemarin ya. Itu. Ini alasan seperti ini. Oke. Ini soal yang pertama. Nah, sekarang soal yang kedua. CV Rumit tanggal 31 Desember 2018 terdapat akun atau data sebagai berikut. Nomor 1, harga pokok penjualan dalam hal ini adalah PP sebesar 600 juta. Yang kedua, ikhtisar laba atau rugi kotor penjualan, saldonya debit 400 juta. Yang ketiga, potongan penjualan 25 juta. Yang keempat, retur penjualan 5 juta. Yang kelima, cadangan kerugian piutang, saldonya kredit 5 juta. Oke, keterangannya ya. Ikhtisar laba rugi kotor penjualan dihitung dari jurnal penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan APP. Ya. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, penjualan bersih dihitung dari penjualan kotor dikurangi potongan penjualan dan retur penjualan. Oke. Sedangkan poin yang ketiga, taksiran kerugian piutang untuk CV Rumit ditetapkan 2,5% dari penjualan kotor. Pencatatannya menggunakan metode tidak langsung. Ya kan? Nah,
Berdasarkan data dan keterangan di atas, buatlah jurnal penyesuaian untuk taksiran kerugian piutang oleh Severumit pada 31 Desember 2019. Berarti patokannya Severumit untuk menetapkan taksiran kerugian piutangnya adalah 2,5% dari penjualan kotor. Berarti kita harus mencari penjualan kotor, karena di tabel ini tidak ada penjualan kotor. Ya kan? Nah, bagaimana caranya kita mencari penjualan kotor? Nah, ini poin yang pertama, dan poin kedua ini petunjuknya anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, coba lihat poin kedua ini. Nomor 2, itisar laba atau rugi kotor penjualan saldo debit. Nah, itu ada artinya. Kalau itisar laba atau rugi kotor penjualan bersaldo debit itu ada artinya. Kalau kalian waktu kelas 1-nya paham neraca lajur, ya kan? Nah, neraca lajur ya. Kalau neraca lajur itu akun real, akun nominal semua disatukan ya. Dan dimasukkan juga jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian biasanya untuk akun nominal, biasanya nominal dan real ya. Pokoknya yang namanya jurnal penyesuaian pasti terdiri dari 2 akun biasanya, akun nominal sama akun real, ya kan. Gak pernah dan jarang sekali terjadi atau tidak mungkin jurnal penyesuaian itu terdiri hanya akun nominal saja atau terdiri hanya akun real saja, ya kan. Pastinya jurnal penyesuaian itu terdiri dari 2 akun, ya kan. Dalam menjurnalnya pasti ada yang namanya akun nominal dan pasti akan ada akun yang namanya adalah akun real gitu ya. Oke. Nah, setelah disesuaikan otomatis kan kalau di neraca lajur kan ditutup, ya kan, ditutup, maka akan lahir yang namanya itisar laba rugi, ya kan. Nah, kalau itisar laba ruginya di debit itu ada artinya. Kalau itisar laba ruginya di kredit, saldonya itu ada artinya. Nah, itisar laba atau rugi kotor penjualan saldo debit yang ini nih sebesar 400 juta itu ada artinya. Artinya apa? Artinya adalah kalau kalian paham kelas 1-nya ya, artinya itu perusahaan PD Severumit, mohon maaf ya, Severumit itu mengalami kerugian sebesar 400 juta itu, ya kan. Kalau itisar laba rugi kotor penjualannya saldonya debit, ya kan, saldonya debit itu pasti rugi, ya kan. Kalau saldonya kredit itu pasti laba. Kok bisa Pak begitu? Nanti kan itisar laba rugi ini akan ditutupkan lagi ke perubahan modal kan. Yang namanya modal itu pastinya saldo normalnya adalah kredit, ya kan. Nah, kalau laba kan kredit, ya kan. Nah, balik lagi kalau itisar laba rugi kotor penjualan kan yang ini kan kredit. Misalnya kalau kredit, kalau laba kan kredit. Ya, modal kan saldo normalnya kredit. Nah, berarti kredit sama kredit apa? Berarti menambah, ya kan. Pasti otomatis akan laba itu akan menambah. Yang namanya laba itu pasti otomatis saldo itisar laba ruginya pasti di kredit, itu pasti laba, ya kan. Karena modalnya juga saldo normalnya adalah kredit. Kredit sama kredit ya menambah. Nah, berhubung ini dalam kasus ini itisar laba rugi kotor penjualan saldo debit, ya kan. Nah, sedangkan modal itu debit ya, mohon maaf ya, debit, sedangkan modal itu saldo normalnya adalah kredit, ya kan. Saldo normal kan pasifa nih, kredit ya saldo normalnya, ya kan. Dibandingkan dengan debit berarti mengurangi, ya kan. Nah, masih pusing Pak? Ya sudah, nanti Bapak jelaskan lagi lebih detail lagi nanti. Oke ya,
Berarti intinya itisar laba atau rugi kotor penjualan saldo debit sebesar 400 juta itu rugi. Pak, kenapa? Kalau rugi kan harus dalam kurung, Pak. Sengaja Bapak nggak dalam kurung ya, karena ini ada keterangannya saldo debit. Ya kan? Saldo debit. Kalau Bapak nggak nulis keterangan di sini, nah, terus maka harus ditulis dalam kurung. Oh, berarti rugi perusahaan. Gitu. Berhubung Bapak tulis di sininya saldo debit ya, untuk poin yang nomor 2, coba lihat kursor Bapak ya. Nih, saldo debit ya, makanya Bapak nggak dalam kurung 400 juta juga udah menunjukkan bahwa 400 juta ini adalah rugi. Nah, nih. Jadi CP Rumit itu pada 31 Desember 2018 itu rugi. Nah, oke ya. Berarti step pertama kita cari dulu kita cari penjualan kotor ya. Penjualan kotor kita cari karena taksiran kerugian piutangnya adalah 2,5% dari penjualan kotor ya kan. Nah, oke. Petunjuk dari poin pertama ini dan petunjuk dari poin kedua ini nih ya. Oke. Kita cari dulu penjualan bersih. Penjualan bersih itu yaitu penjualan bersih dikurangi HPP sama dengan ikhtisar laba atau rugi kotor penjualan. Kok bisa? Kan lihat petunjuknya dari sini nih. Ikhtisar laba atau rugi kotor penjualan dihitung dari penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Nah, kalau kalian paham, kalian kan sekarang lagi belajar akuntansi dagang ya, pastinya kalian pasti akan mengerti petunjuk ini gitu. Cuma rata-rata nggak pada paham semuanya, bingung Bapak mah gitu. Oke, padahal Bapak udah kasih petunjuk, poin pertama, poin kedua udah kasih petunjuk ya. Ya oke, penjualan bersih ya, penjualan bersih dikurangi HPP sama dengan ikhtisar laba rugi kotor penjualan. Oke. Penjualan bersih berarti sama dengan ikhtisar laba atau rugi kotor penjualan ditambah HPP. Jadi HPP ini min itu pindah ruas ke sini, yang tadinya min jadi plus. Nah, oke. Kalau kalian paham akuntansinya, paham persamaan dalam hal matematika kan ada persamaan ya, di aljabar itu ada persamaannya. Nah, gitu. Kalau kalian mengerti matematiknya, jago matematiknya dalam hal ini masalah persamaan ya, eliminasi, substitusi ya kan. Nah, pasti kalian juga paham bisa mengerjakan soal ini ya kan. Nah, oke. Jadi ikhtisar laba rugi kotor ditambah HPP karena ganti ruas. Ya kan? Nah, penjualan bersih. Nah, ikhtisar laba rugi kotor penjualannya berapa? Dalam kurung min karena rugi kan, 400 juta ditambah 600 juta HPP. Ya kan tadi HPP 600 juta. Ya, berarti min 400 juta ditambah 600 juta. Berarti hasilnya adalah penjualan bersih yaitu 200 juta. Oke. Ya kan? Kita sudah mengetahui penjualan bersih, ya kan? Oke. Step keduanya adalah kita akan mengetahui penjualan kotor. Nah, penjualan kotor ini adalah penjualan bersih ini, ya kan? Sama dengan penjualan kotor dikurangi potongan penjualan dikurangi retur penjualan, ya kan? Nah, berarti penjualan kotor ini sama dengan penjualan bersih ditambah potongan penjualan ditambah retur penjualan. Nah, penjualan bersih kan kita udah ketahuan 200 juta. Potongan penjualannya udah kita ketahui ya tadi di keterangan 25 juta. Retur penjualannya yaitu 5 juta. Hasilnya penjualan kotornya itu adalah 230 juta. Nah,
kita sudah mengetahui ya penjualan kotornya. Ya. Jadi ini soal Bapak, ini soal yang ke-8 Bapak ajak muter-muter dulu ya. Gitu. Jadi Bapak ini gak ingin kalian tuh textbook, ya kan. Kemarin kan sudah Bapak bahas ya, berikut contoh soalnya. Ini percuma kalau misalnya soalnya sama seperti yang kayak kemarin contoh soal, Bapak tinggal rubah angka-angkanya doang, sama aja bohong ya, itu namanya textbook. Nah, dengan soal yang tadi, soal pertama dan soal yang kedua ini gitu, Bapak pengen tahu ya kan, seberapa besar pemahaman kalian sampai di mana gitu maksudnya. Ya kan, kalau kalian kemarinnya video pembelajaran dari Bapaknya pelajari dengan baik, pasti otomatis kalian baik dan tidak textbook dan bisa menangkap benang merahnya, menangkap konsepnya. Pasti kalian bisa mengerjakan soal yang pertama dan soal yang kedua, ya kan. Nah, oke, balik lagi ya. Ini 230, ya kan. Nah, ini berarti penjualan kotornya berapa? 230. Baik, penjualan kotor sudah kita ketahui, ya kan. Berhubung taksiran kerugian piutangnya itu 2,5% dikali penjualan kotor, berarti jurnalnya seperti ini, ya kan. Jurnal taksiran kerugian piutangnya penyesuaian 2019 31 Desember. Ini mohon maaf ya, ini 31 Desember. Ini sebentar, ini 2019 ya. Oke. 31 Desember 2019. Ya. Beban kerugian piutangnya 5.750.000 pada debit. Cadangan kerugian piutangnya 5.750.000 pada kredit. Dari mana? Dari 2,5% dikali 230 juta. 230 juta ini adalah penjualan kotor, ya. Berhubung kalau taksirannya dari penjualan, otomatis bukan dinaikkan, tapi ditambahkan. Baca lagi, dengarkan lagi video pembelajaran Bapak yang kemarin. Oke ya. Nah, baik, sekarang kronologinya seperti ini untuk perhitungan laba rugi, ya kan. Nah, nomor 1, penjualan kotor itu 230 juta. Yang namanya penjualan itu pasti saldo normalnya sebelah kredit, ya kan. Nah, kredit kan, nih debit atau kredit, berarti kredit ya, K ya, berarti K ini kredit. Oke, yang kedua, potongan penjualan 25 juta itu pada debit, ya kan. Retur penjualan 5 juta pada debit, ya kan. Pasti potongan penjualan sama retur penjualan itu pasti saldo normalnya itu debit, ya kan. Nah, nomor 4, penjualan bersih itu nomor 1 yang ini dikurangi nomor 2 dikurangi nomor 3. Oke, sisanya 200, berarti berapa jumlahnya? Berarti 230 juta kredit dikurangi debit, ya kan, 25 juta dan 5 juta. Sisanya adalah 200 juta. Berarti penjualan bersihnya adalah 200 juta kredit, ya kan. Yang tadinya kredit kalau dibandingkan dengan debit itu berarti mengurangi, ya kan, mengurangi tuh. Berarti masih sisa kan 200 juta kredit. Nah, berarti ini penjualan bersihnya 200 juta. Masih sebelah kredit ya penjualan bersihnya berarti. Oke, itu nomor 4. Sekarang nomor 5, harga pokok penjualan HPP itu 600 juta. Berhubung di keterangannya 600 juta itu sebelah debit, ya, berarti kalau HPP itu, mohon maaf ya, harga pokok penjualan HPP itu 600 juta. 600 juta itu kalau yang namanya HPP itu pasti saldo normalnya itu adalah sebelah debit, ya kan. Nah, penjualan bersih adalah sebelah kredit, ya kan. Masih sebelah kredit ya penjualan bersihnya. Oke, sedangkan nomor 6, ikhtisar laba rugi kotor penjualan. Nomor 4 dikurangi nomor 5. Nomor 4 itu kan kredit,
ya kan. Nomor 5 adalah harga pokok penjualan kan, HPP kan, 600 juta itu debit. Ya. Kalau kredit dibandingkan dengan debit berarti mengurangi. Ya kan, berhubung kreditnya lebih kecil 200 juta, sedangkan beban pengurangannya besar 600 juta, berarti min 400 juta. 400 juta itu adalah debit. Berarti itu laba rugi penjualnya adalah debit. Gitu. Kalau misalkannya penjualan bersihnya itu 1 miliar di kredit, ya kan? Harga pokok penjualannya 600 juta di debit kalau misalkannya ya. Nah, berarti kalau kreditnya pasti lebih besar kan dibandingkan debit yang ini, penjualan bersihnya lebih besar kan dibandingkan dengan HPP-nya. Berarti sisanya adalah 400 jutanya adalah kredit. Kalau seandainya penjualan bersihnya itu 1 miliar. Seperti itu. Ini kronologinya. Seperti itu. Ya. Kalau kalian kan waktu kelas 1 kan udah belajar dari jurnal, posting ke buku besar, ya kan, bikin raca lajur, setelah itu bikin jurnal penyesuaian, jurnal penutup, habis itu kalian sudah bisa bikin laporan posisi keuangan, dalam hal ini neraca, sudah bisa bikin laporan laba rugi, sudah bisa bikin laporan perubahan modal, ya kan, 3 laporan itu kan. Kalau arus kas, rekonsiliasi bank nanti kalian kelas 12 ya, seperti itu. Masa kalian, kalau misalnya kalian sudah paham, pasti kalian bisa menjawab soal yang nomor pertama dan yang nomor kedua. Gitu. Ya kan? Dan soal nomor 1, nomor 2 itu kemarin kan Bapak udah bilang ya, soalnya itu mungkin ya sekelas S1 atau bahkan mungkin S2 gitu kan. Seperti itu. Cuma bagi Bapak untuk anak SMK juga bisa sih ngejawabnya kalau kalian mendengarkan video pembelajaran Bapak yang kemarin. Ya kan? Sudah Pak, sudah mendengarkan, sudah paham, tapi berhubung lihat soalnya jadi saya bingung Pak. Berarti kalian belum paham konsepnya antara dari jurnal, baik itu jurnal umum, jurnal khusus dari transaksi keuangan, diposting ke buku besar, bikin raca lajur, kalian belum paham alurnya. Nah, dari soal yang pertama itu adalah soal lintas ya, lintas periode 2017 dan 2018. Kalian belum bisa bikin lintas periode. Kalian hanya bisa bikinnya 1 periode ya. Seperti kasusnya kemarin waktu penjualan angsuran ya kan, 2001-2022. Berarti lintas periode ya. Berarti sama aja kalian bikin laporan keuangan 2001 dan 2022 gitu. Nah, jadi hubungannya seperti itu. Ya kan? Berarti kalian belum paham di kelas 1-nya. Kalian cuma sepotong-sepotong, enggak kalian gabungkan alurnya. Ya kan? Gitu. Seperti yang kasus kemarin waktu kasus contoh soal kalau kita berangkat ke Jogja gitu kan, masalah bensin tersebut, ya kan. Laporan keuangan khususnya di neraca, saldo neraca 2017 31 Desember 2017, taruhlah 2017 ya, itu adalah acuan untuk menyusun laporan keuangan 31 Desember 2018 ya. Jadi ngikutin ya, gitu, ngikutin lagi gitu ya. Buku besarnya untuk akun real itu tidak nol di 1 Januari 2018 itu tidak nol
Jadi ngikutin terus perubahan. Berbeda dengan akun nominal. Akun nominal di 31 Desember taruhlah 2017 pasti otomatis kosong semuanya, nol akun nominal karena sudah ditutup. Yang ditutup itu adalah akun nominal kan, di jurnal penutup itu bukan akun real. Akun real mah tetap. Kalau ada transaksi yang melibatkan akun real pasti berubah terus. Makanya yang namanya neraca, laporan posisi keuangan itu adalah potret posisi keuangan itu khusus untuk akun real itu sampai mana sih potretnya. Makanya ada judul laporan posisi keuangan 31 Desember 2017. Oh, berarti potret ketika 31 Desember 2017. 1 Januari 2018 itu pasti beda lagi neracanya. Kalau ada transaksi keuangan, gitu maksudnya. Ya. Oke. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti, kalian pelajari lagi, kalian analisis lagi, ya. Ini adalah pertemuan terakhir untuk masalah pembahasan. Bapak harap kalian bekerja dengan giat, ya kan, walaupun di situasi kondisi seperti ini, masih pandemi seperti ini, ya kan. Dan mudah-mudahan tahun depan kita bisa tatap muka ya, gitu. Kalau boleh milih, kalau ditanya ke Bapak, Pak enakan tatap muka atau enakan daring Pak? Kalau saya ya enakan daring, ya kan, santai, ya kan, bikinnya di konsep. Kalau tatap muka pusing, kalau tatap muka ya enakan daring ya kalau menurut saya ya, gitu. Biar kaliannya belajarnya lebih ini lagi ya, jadi nggak satu sumber gitu kan, bisa cari di YouTube, bisa cari di Google, dan lain sebagainya gitu kan. Dan kalian belajarnya juga bisa santai, bisa sambil tiduran, bisa sambil ngemil, ya kan, kapan aja diatur waktunya, ya kan. Justru dengan adanya daring ini kalian bisa mandiri, bisa mengatur waktu, ya kan. Justru lebih mandiri dibandingkan dengan sekolah tatap muka, ya kan. Dengan adanya daring ini akhirnya saya ketahuan mana yang orang rajin, mana yang orang tidak rajin, gitu. Seperti itu. Contoh tugas aja paling lambat hari Sabtu jam 00. Hampir kebanyakan itu di detik-detik terakhir ngumpulin tugas. Jarang sekali dicicil, berarti manajemen waktu kalian hancur, nggak ditata dengan rapi manajemen waktu kalian. Gimana mau manage keuangan, sedangkan memanage waktu aja udah amburadul, gitu ya. Seperti itu ya. Gimana kita mau kaya, gimana kalian mau kaya, gimana kalian mau sukses ya. Diberi ujian segini aja kalian udah nyerah dan kalian udah malas. Dan bagi kaum perempuan rata-ratanya lah geus Pak, mending kawin bae Pak. Iya, kalau nikah dapat cowok yang kaya, dapat cowok yang pintar, gitu kan. Kalau enggak gimana, tetap aja ya sengsara ya, seperti itu. Rata-rata cewek tuh orangnya malas, menyerah, ya kan. Pada akhirnya minta kawin itu rata-rata bukan karena cinta, sebenarnya karena faktor ekonomi juga sih, ya kan. Kerja di pabrik udah males, ngapain udah males, uang gak punya, akhirnya cari laki-laki buat nikah supaya buat dinafkahi, gitu, ya kan, dinafkahi. Oke lah, nggak masalah dinafkahi. Misalnya kalau suaminya nanti nggak bisa bekerja lagi, penghasilan sedikit, sedangkan kalian memanage keuangannya aja gak becus, ya kan. Tiap hari ke salon, tiap hari makan seblak, tiap hari jajan mulu, habis, ya kan. Yang harusnya kalian tabung buat anak kalian misalnya, kalau nanti anak buat bisa menjenjang tinggi sama kuliah, ya paling banter anak kamu nanti paling banter sampai SMK juga, ya kan,
Gitu. Kasihan anak kalian nantinya kalau udah nikah. Gitu. Ya gimana caranya kan? Ya kan ada pepatah bilang satu jenis burung itu akan hinggap di dahan yang sama. Gitu. Maksudnya begini. Kalau kalian memimpikan seorang jodoh misalkannya pinter, cerdas, ya kalian juga harus cerdas juga sih. Kalau kalian misalkannya lulus kerja, ya kan gaji kalian 2 juta, maka teman-teman kalian sama gajinya setara dengan 2 juta. Ya kan? Gimana caranya dapetin cowok yang pinter, yang cerdas itu kan rata-rata kan kebanyakan kan sarjana kan. Gimana kalau kalian akan mendapatkan pasangan yang sesuai dengan keinginan kalian, sedangkan kaliannya juga tidak bisa memantaskan diri gitu. Oke lah, ngomong baik bapak nanya. Oke, bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.